Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu lagi di mata kuliah pengendalian hayati penyakit tanaman. Setelah beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang bagaimana mekanisme kerja dari agen biokontrol, kemudian bagaimana kita melakukan eksplorasi, screening segala macam. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang formulasi dan improving agen antagonis. Jadi bagaimana atau hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita harus formulasi, dan bagaimana kita improving atau meningkatkan kinerja dari agen biokontrol itu. Setelah kita misalnya berhasil melakukan isolasi ya, dan mendapatkan calon atau kandidat agen antagonis yang bagus begitu. Oke, jadi CPMK mata kuliah ini adalah memiliki pengetahuan, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang pengendalian hama dan patogen yang ramah lingkungan. Kemudian sub CPMK-nya adalah memahami tentang formulasi agen pengendali hayati. Dan indikatornya adalah ketepatan dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dengan formulasi agen pengendali hayati. Oke, terkadang saya menyebut di sini adalah agen pengendali hayati, agen biokontrol, atau yang lain itu, jadi sebenarnya maknanya atau maksudnya adalah hal yang sama. Ya. Oke, formulasi agen biokontrol. Formulasi produk atau produk bentuk jadi yang siap beredar. Ya. Jadi merupakan kunci keberhasilan dari komersialisasi. Jadi tentu tujuan akhir dari proses kita eksplorasi agen antagonis, melakukan screening segala macam, pengujian, gitu ya, pada akhirnya adalah akan diformulasikan dan dikomersialisasikan. Gitu ya. Nah, formulasi ini adalah kunci keberhasilan dari komersialisasi suatu produk. Gitu ya. Jadi formulasi inilah yang akan menentukan. Gitu. Karena formulasi ini yang akan berpengaruh atau mempengaruhi banyak aspek seperti umur simpan, terus kemudian kinerjanya di lapangan, dan mungkin penanganannya apakah mudah atau tidak. Nah, di formulasi inilah yang ini. Nah, kemudian tujuan formulasi adalah menjaga stabilitas organisme selama produksi. Ya. Jadi setelah kita dapat si agennya, kandidatnya, gitu ya, ketika kita akan produksi massal begitu ya. Jadi bagaimana dalam formulasi itu si kandidat itu atau si agen antagonis itu stabil gitu ya. Kemudian distribusi dan penyimpanan gitu ya. Tentu formulasi yang baik itu yang secara distribusinya mudah, penyimpanan juga mudah dan bisa juga tahan lama. Kemudian memudahkan dalam penanganan dan aplikasi. Kalau menyulitkan tentu konsumen tidak akan mau begitu ya. Kemudian aplikasi juga harus yang mudah. Ya, kenapa pestisida sintetik itu banyak disukai petani? Salah satu alasannya tentu karena aplikasinya sangat simpel, campur air tinggal semprot gitu ya. Kemudian juga formulasi itu harus bisa melindungi si agen antagonis itu dari kondisi lingkungan yang berbahaya. Dan kemudian juga sisi lain juga harus bisa meningkatkan aktivitas organisme, terutama ketika dia setelah diaplikasikan. Nah, untuk dapat melakukan formulasi dengan baik, diperlukan pengetahuan yang baik juga terkait dengan si agennya itu sendiri, kemudian patogen target, lingkungan, dan interaksi dengan mikroba lain. Nah, termasuk juga yang tidak kalah penting adalah selera konsumen. Kalau konsumen seleranya misalnya formulasi cair, terus kita membuat formulasinya granul, gitu ya, atau tepung, gitu. Jadi mungkin tidak akan dibeli. Gitu. Jadi itu adalah satu tantangan tersendiri, gitu ya. Oke, jadi yang pertama adalah bagaimana kita memahami agen biokontrolnya yang akan kita formulasikan. Ini sebagai contoh ya, atau misal, gitu. Kalau mikroba itu adalah gram positif yang menghasilkan spora, gitu, sel bacillus atau streptomyces, gitu, sporanya itu tahan panas dan kering. Gitu. Jadi dalam
kita atau protokol perbanyakan itu harus lebih diarahkan pada produksi spora, bukan sel vegetatifnya. Kenapa? Kalau sel vegetatif tentu daya tahannya lebih lama, lebih lambat, lebih pendek begitu ya. Kalau spora lebih tahan lama. Nah, kemudian juga komponen media, misalnya CN rasionya, dan pH, tipe dan jumlah kandungan karbon dan nitrogen, kondisi pertumbuhan, suhu, aerasi, dan waktu inkubasi itu berapa lama. Ya. Itu juga harus diperhatikan, karena itu dapat mempengaruhi produksi dari spora. Jangan begitu dapat agen antagonis, pokoknya saya ingin formulasinya begini, tanpa kita memiliki pengetahuan yang baik tentang sifat atau karakter dari agen antagonis. Nah, kemudian jika spora dari agen biokonverter memiliki waktu dormansi ya, waktu yang diperlukan dari ketika dia dorman menjadi aktif, maka formulasi yang dilakukan harus mampu membuat dormansi spora langsung patah sesaat setelah diaplikasikan. Jadi jangan sampai ketika setelah diaplikasikan itu masih aja dorman, nggak akan dia. Kalau dia tetap dorman ya dia tidak akan ada faedahnya, tidak ada manfaatnya dalam hal pengendalian ya. Kalau patogennya sudah ada gitu misalnya, tapi dia masih aja dorman, ya, tentu sia-sia yang kita lakukan. Kemudian juga misalnya terkait dengan pH gitu ya. Microsphaeropsis ocraceae, agen pengendali skep pada apel, sangat dipengaruhi oleh pH. Optimal pH untuk perkecambahannya adalah 4-5. Nah, kemudian ini pH ya. pH ajuban atau bahan tambahan itu harus sangat diperhatikan. Nah, umumnya dibuat 7 gitu ya. Nah, kenapa 7? Jadi ketika diaplikasikan di daun misalnya, maka pH-nya akan turun hingga 5 sehingga sesuai dengan perkembangan agen biokontrol. Nah, hal-hal yang seperti ini juga yang harus menjadi perhatian ya, tidak bisa asal formulasi gitu. Ya, apakah kalau asal formulasi tidak jadi? Ya tentu jadi. Tapi kan efektivitasnya yang menjadi pertanyaan, apakah efektif atau tidak. Begitu. Kemudian jamur patogen misalnya Colletotrichum fuscorides tentu untuk mengendalikan misalnya gulma. Memiliki waktu berpotensi sebagai pengendali gulma, tapi memerlukan periode embun yang segera dan lama. Jadi dia waktu untuk dia aktif itu dia memerlukan adanya embun ya, di permukaan daun, kemudian juga sekian lama itu juga harus terpenuhi. Nah, ini juga berkaitan dengan penggunaan adjuvan atau bahan tambahan yang harus tepat gitu, dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Tidak bisa kita lagi-lagi asal formulasi begitu ya. Kemudian memahami patogen target dan tanaman inang. Memahami patogen dan hubungannya dengan inang merupakan langkah penting dalam menentukan karakteristik formulasi. Pilihan jenis formulasi, karakteristik, dan komponen sering tergantung atau bergantung pada biologi patogen. Produk yang digunakan untuk mengendalikan patogen tular tanah dapat diaplikasikan dengan biji ya, maksudnya perlakuan benih gitu ya, atau dalam diaplikasikan dalam jalur-jalur yang akan kita gunakan. Nah, tujuannya adalah untuk menempatkan bahan aktif dengan kontak langsung dengan akar. Jadi dia kontak langsung dengan akar, bisa saja dia mengkolonisasi akar, atau karena akar itu menghasilkan eksudat, maka dia terangsang untuk tumbuh sehingga kinerjanya menjadi lebih optimal. Misalnya Wakelin dan kawan-kawan 2002 menguji Bacillus mycoides sebagai perlakuan benih dalam formulasi butiran dan pril yang diaplikasikan pada tanah untuk mengendalikan busuk akar kacang polong. Hasilnya bahwa perlakuan benih ini, kalau perlakuan benih bentuknya dia mengendalikan penyakit atau patogen yang ada di spermosfer. Nah, sedangkan kalau perlakuan pril dia itu lebih bagus di daerah yang sekitar rhizosfer. Jadi ya hal-hal yang begini juga harus menjadi perhatian. Nah, kemudian patogen daun. Penting diperhatikan ketika aplikasi cairan semprotan tersebar secara merata dan tertahan di dedaunan. Nah, ini tentu adjuvan tadi ya.
bahan tambahan yang ditambahkan ke formulasi dapat mempengaruhi ukuran tetesan semprot, viskositas, dan pola penyemprotan. Jadi hal-hal yang seperti ini yang harus menjadi perhatian. Gitu ya. Jangan misalnya kalau patogennya di akar, kita menggunakan formulasi yang tidak tepat, misalnya disemprot, itu kan nggak pas, gitu ya. Atau patogennya di daun, tapi yang kita aplikasikan dia di akar, padahal dia tidak memiliki kemampuan untuk menginduksi ketahanan. Nah, kemudian tentu kalau setelah memahami patogennya, kemudian agennya, kemudian ya komponen dari formulasi itu sendiri, begitu ya. Bahwa penting untuk mengidentifikasi dan memahami pemilihan komponen formulasi. Ada banyak kondisi di mana formulasi dapat merusak tanaman. Kemudian semua bahan yang digunakan dalam suatu produk harus diuji untuk memastikan tidak membahayakan tanaman atau tidak fitotoksik. Nah, kemudian penambahan nutrisi ke formulasi bisa saja memberikan manfaat untuk si agennya itu, karena nutrisi dapat merangsang perkecambahan dan pertumbuhan agen biokontrol. Namun juga harus diperhatikan, karena nutrisi juga dapat merangsang patogen dan menyebabkan kerusakan. Itu yang harus menjadi atau harus diperhatikan, gitu ya. Jadi tidak bisa sembarangan menambahkan nutrisi. Kalau justru dia merangsang pertumbuhan patogen kan menjadi tentu tidak efektif dan efisien dalam pengendalian, tidak efektif lagi. Nah, dalam studi rumah kaca tentang rebah kecambah yang pre dan post, ya, Booming 2009 melaporkan bahwa perlakuan penyiraman dengan beberapa biofungisida komersial ini meningkatkan rebah kecambah dibandingkan dengan perlakuan lain. Nah, ini mereka berhipotesis bahwa perlakuan penyiraman telah memperburuk perkembangan penyakit karena peningkatan kelembapan dalam media pot, sehingga mendorong perkembangan dari Pythium ultimum yang tumbuh subur di bawah kondisi yang tanah basah. Nah, hal-hal yang seperti ini juga harus diperhatikan dalam ketika kita melakukan formulasi. Kemudian memahami lingkungan dan pengaruhnya terhadap agen biokontrol. Formulasi harus dikembangkan untuk memastikan agen biokontrol ada dalam populasi yang tinggi untuk memberikan pengendalian yang efektif dan konsisten dari penyakit targetnya. Kalau si agen ini populasinya rendah, dia akan kalah dengan si patogen. Dia tidak akan memberikan dampak yang signifikan dalam proses pengendalian penyakit. Oleh karena itu, agen biokontrol harus tetap hidup dalam berbagai kondisi yang dihadapi selama produksi, transportasi, penyimpanan, dan aplikasi. Beberapa pertimbangan adalah kecepatan, misalkan kalau aplikasinya di daun, ya, kecepatan hujan itu seberapa ini. Kalau hujannya sangat cepat atau sangat deras misalnya, gitu ya, mungkin bahan atau formulasinya itu harus mampu atau memastikan bahwa si agen biokontrol tetap bisa bertahan di atas permukaan daun. Gitu. Kemudian kebasahan daun. Nah, kebasahan daun ini juga akan mempengaruhi berbagai macam perilaku dari mikroba, gitu ya, dan juga penetrasi ke tanah. Jadi kemampuannya untuk masuk dalam tanah. Formulasi untuk aplikasi penyemprotan daun harus memiliki bahan untuk mengurangi penguapan air dan bahan lain yang melindungi dari sinar UV. Gitu. Jadi kalau airnya cepat menguap, nanti cepat kering, dia akan mati agen biokontrolnya. Kemudian kalau terpapar dengan UV, dia juga bisa saja mati. Tapi kalau untuk terpapar dengan UV, atau mengurangi penguapan air ini bisa dilakukan aplikasinya sore hari misalnya. Ya. Nah, kemudian memahami customer. Ini juga karena customer ini yang akan membeli dari produk kita. Jadi memahami kebutuhan konsumen ya faktor kunci dalam kita mengembangkan agen biokontrol secara komersial. Misalnya penerimaan pasarnya relatif akan sedikit jika produk agen biokontrol dijual mahal. Ya. Perlu dipahami juga antara petani besar dan petani kecil ini berkaitan dengan kemampuan finansial, kemudian ya terutama finansial ya antara petani besar dan petani kecil. Selera konsumen ini bisa berbeda-beda.
Misalnya petani di Kanada ini lebih suka formulasi dalam bentuk seed base dan seed atau perlakuan inokulannya itu dalam bentuk perlakuan benih gitu ya. Nah, sedangkan petani di Amerika ini lebih suka ya bentuknya cair gitu. Nah, itu. Jadi kalau menjual ke Amerika ya jangan bentuknya feed base tapi harus yang liquid dan sebaliknya. Kemudian ini, customer menginginkan produk yang mudah diaplikasikan. Jadi tadi saya sampaikan, kenapa sih pestisida sintetik itu kok sangat disukai oleh petani? Ya salah satu alasannya karena mudah aplikasinya, tinggal campur air, semprot, selesai. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kemampuan finansial dari customer. Jadi kalau customer kemampuan finansialnya oke, ya mungkin harganya bisa kita sesuaikan. Kemudian kalau tidak oke juga harus bisa disesuaikan. Nah, kemudian kalau tadi hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita melakukan formulasi, yang ini adalah bagaimana kita meningkatkan potensi dari agen biokontrol. Jadi setelah berhasil, bagaimana kita meningkatkan kinerjanya. Jadi penggunaan agen biokontrol berbasis mikroba merupakan kunci pengelolaan penyakit tanaman secara berkelanjutan. Kalau pestisida sintetik itu kan tidak berkelanjutan. Banyak mikroba diketahui memiliki kemampuan untuk menekan perkembangan penyakit, namun karena efikasinya di lapangan sangat rendah akibat kesalahan dalam formulasi, maka menjadi hambatan dalam komersialisasi. Jadi kan umumnya ya kalau uji di laboratorium atau di rumah kaca, itu agen antagonis sangat-sangat superior. Tapi ketika di lapangan dia menjadi tidak efektif. Mungkin salah satunya adalah kesalahan dalam formulasi. Oleh karena itu, jika agen biokontrol hendak diintegrasikan dalam proses produksi tanaman, maka performanya perlu ditingkatkan. Ya, supaya efek pengendaliannya itu benar-benar signifikan, bisa dirasakan. Gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana kita harus meningkatkan kemampuan si agen biokontrol ini terhadap stres biotik, abiotik, gitu ya. Harus memiliki toleransi yang baik terhadap stres abiotik. Gitu ya. Mengapa? Karena agen biokontrol yang kita aplikasikan itu pasti terekspos dengan berbagai tekanan abiotik ya, seperti kekeringan, radiasi UV, pH sekitar, perubahan suhu, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu aktivitas biokontrol toleransi terhadap cekaman ini merupakan atribut yang diperlukan untuk mikroorganisme antagonis. Nah, strategi pertama adalah pengkondisian stres lingkungan. Ini misalnya ya, Pulo 2015 menunjukkan bahwa resistensi UV meningkat pada Lysobacter capsicum yang dibudidayakan pada suhu 15 derajat dibanding yang 25 derajat. Ini. Kemudian Dharana 2018 melaporkan bahwa pengkondisian Lactobacillus plantarum dengan inkubasi dalam kaldu hiperosmotik dan asam ini meningkat toleransi terhadap kekeringan. Ini yang jadi bagaimana ketika diformulasi atau diperbanyakannya itu kondisi-kondisi ini yang kita inginkan supaya ketika kita aplikasikan dia memiliki ketahanan atau memiliki toleransi terhadap stres. Kemudian strategi kedua untuk meningkatkan toleransi stres adalah memasukkan pelindung atau memberi pelindung gitu ya, anti stres ke dalam sel agen biokontrol. Ini misalnya kelangsungan hidup mikroorganisme di bawah berbagai tekanan abiotik berkorelasi dengan akumulasi intraseluler pelindung tertentu. Gitu ya. Jadi akumulasi pelindung seperti halosa, glukosa, semacam ini, kalau kita tambahkan ke media kultur, gitu ya, ini dapat dia menjadi toleran terhadap suhu rendah ataupun suhu tinggi. Kemudian, nah ini yang dengan teknik yang lebih advance lagi ya. Jadi rekayasa genetika agen biokontrol. Jadi peningkatan kinerja biokontrol dengan rekayasa genetika dapat dicapai dengan meningkatkan kemampuan antagonis atau
agresivitas agen biokontrol terhadap patogen. Misalnya dengan produksi senyawa antimikroba yang lebih banyak. Gitu. Jadi kemampuan untuk memproduksi senyawa antimikrobanya itu jauh lebih tinggi dibanding yang dia versi aslinya. Kemudian juga misalnya membuat kemampuan kolonisasinya lebih tinggi. Ini misalnya Jing dan kawan-kawan 2018 membuat mutan red S dari Pseudomonas protegens yang menghasilkan suatu metabolit anti jamur, ya, 2,4 diasetil chloroglucinol yang lebih tinggi, ya, dan secara signifikan lebih unggul daripada galur induk atau galur aslinya dalam menekan risoptonia. Kemudian introduksi gen asing yang mengkode tukinase, glukanase dalam strain Streptomyces memperkuat terhadap penyakit jamur. Ini Barahona melaporkan bahwa hipermotil kin B, SADB, dan kawan-kawan ini lebih unggul dari strain tipe liar dalam mengkolonisasi rhizosphere dan mengendalikan Fusarium, Oxysporum, dan Phytophthora. Kemudian Su 2019, strain Bacillus thelesensis rekombinan, di mana DNA diganti, ya, dengan Xylose inducible DE. Strain ini mengkolonisasi mentimun dan tanaman tomat. Kemampuannya juga lebih baik dibanding versi aslinya, versi yang belum direkayasa. Kemudian penyediaan nutrisi dan penambahan bahan organik. Jadi ketahanan agen biokontrol dapat diaplikasikan ke lapangan merupakan faktor penting. Jadi ketika diaplikasikan ke lapangan itu dia ketahanannya terhadap tekanan lingkungan itu, stres itu harus baik gitu ya. Nah, bagaimana menginikannya? Dengan suplementasi, ya, dengan nutrisi yang sesuai dengan agen biokontrol, nah, seperti kitin, kitosan, dan kawan-kawan. Ini misalnya Gramiski 2018 bahwa pemberian beberapa senyawa yang digunakan oleh ragi dan patogen ini dapat menurunkan si patogen ini. Gitu ya. Kemudian aktivitas bakteri biokontrol meningkat dengan pemberian nutrisi yang merangsang produksi senyawa antimikroba dan enzim hidrolitik pada situs targetnya. Misalnya penyediaan pektin meningkatkan produksi siklik lipopeptida, surfaktin, dan bacillus, meningkatkan replikasi pengendalian layu bakteri, ya. Atau juga bisa menggabungkan biokontrol dengan penambahan organik, ya, sebagai basis nutrisi. Jadi kan makanya banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pemberian bahan organik itu, selain bahan organik itu memang baik dan bisa meningkatkan ketahanan tanaman, ya, kalau ditambah dengan agen biokontrol tentu akan menjadi lebih baik lagi. Sudah banyak contoh keberhasilan kombinasi agen biokontrol dengan bakteri jamur, dan kawan-kawan gitu ya. Ini lebih baik dalam mengendalikan suatu penyakit. Kemudian bisa juga dengan menggabungkan 2 atau lebih agen biokontrol. Tentu yang memiliki sifat sinergis, ya, jangan yang bersifat antagonis, nanti malah tidak apa namanya, bukannya meningkat efikasinya malah menurun. Sinergi terdapat sebagian besar patogen tolak tanah diperoleh dengan berbagai kombinasi, ya. Berbagai kombinasi bakteri-bakteri, bakteri jamur, jamur-jamur, segala macam. Namun kalau dilihat dari tinjauan literatur, ya, Su et al. 2011, 98% pustaka yang telah diterbitkan, jadi ini meta analisis, gitu ya, hanya sedikit yang menunjukkan efek sinergisme. Hanya sedikit, gitu ya. Nah, kekurangan ini mungkin terutama karena persaingan untuk ruang dan nutrisi dan atau antagonisme timbal balik di antara mikroorganisme yang dipilih. Jadi malah justru efeknya itu saling antagonisme. Gitu. Sing 1999 melaporkan bahwa efek supresif kombinasi isolat Bacillus dan Streptomyces terhadap penyakit layu Fusarium ini bervariasi dengan rasio inokulum 4.1 menghasilkan efikasi yang jauh lebih tinggi. Jadi ini juga, ya, perbandingan ini juga bisa dilihat. Kemudian aplikasi kombinasi isolat
Mitswarian dan Lastonian non patogen pada menghasilkan penekanan terbaik. Hal-hal yang seperti ini menjadi perhatian. Gitu. Kemudian prosedur formulasi. Sebagian besar untuk formulasi AGV kontrol yang komersial adalah tepung. Ini paling banyak ya, cair dan garam. Jadi bagaimana kita meningkatkan kemampuan ini adalah dengan apa nih? Bagaimana kita dalam melakukan formulasinya. Yang paling umum kan tepung, kemudian cair dan granul, gitu ya. Nah, kemudian ini berbagai metode sudah dikembangkan, gitu ya. Misalnya pengeringan udara atau air drying, kemudian pengeringan dengan cara penyemprotan spray drying, kemudian ada pengeringan terfluidasi atau fluidized bed drying, kemudian pengeringan beku, freeze drying, pengeringan vakum drying, kemudian pengeringan suhu rendah, kelembapan rendah, low temperature, low humidity drying, kemudian fluid bed spray drying. Misalnya Caterpillar 2017 menguji daya hidup dan efikasi Bacillus. Ada berbagai formulasi cair, freeze drying, dan FBSD. Dan hasil terbaik didapat pada formulasi FBSD. Kemudian bisa juga dengan metode enkapsulasi. Ini juga mampu meningkatkan stabilitas dan ketahanan terhadap stres. Enkapsulasi juga dapat dengan banyak mikroba. Jadi misalnya bukan hanya satu mikroba, jadi gabungan beberapa mikroba yang tujuannya adalah untuk efek sinergisme. Atau dengan penambahan nutrien untuk menjaga viabilitas dan kemampuan florigetasi dari si agen antagonis. Oke, demikian perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk sesi diskusi bisa dilakukan di kelas pada mata kuliah ini dengan alamat vkelas.unila.ac.id. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.